Akademika masih bersama saya Anggrini Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Di bagian yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai anomali pasar dan behavioral finance. Yang pertama adalah anomali pasar. Setelah kita mengetahui terkait dengan hipotesis untuk pasar yang efisien, nampaknya di sini juga ada hipotesis yang kemudian bertentangan dengan efisiensi pasar tersebut, yaitu anomali pasar. Nah, ada beberapa penelitian terkait dengan anomali pasar, salah satunya adalah Jones tahun 1966 yang mendefinisikan bahwa ada market anomaly atau anomali pasar, yaitu sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisien. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan abnormal return dari adanya peristiwa anomali pasar ini. Nah, beberapa anomali banyak mendapatkan perhatian, yaitu adalah anomali karena strategi PER yang rendah atau low PER dan anomali efek ukuran perusahaan atau size effect. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan yang dimaksud di sini adalah ada anomali untuk strategi PER yang rendah. Dalam artian ketika investor dia akan mengambil atau melakukan analisa terhadap saham, maka dia juga akan mempertimbangkan nilai PER-nya. Nah, PER yang biasa disasar adalah PER yang tinggi. Tetapi di dalam peristiwa anomali pasar, dia justru malah menyasar kepada PER yang rendah. Tetapi di sini, dia melihat dari satu sisi yang lain, bahwa kemudian perusahaan tersebut prospeknya lebih bagus dibandingkan dengan yang PER-nya sudah tinggi. Nah, oleh karena itu, dia mencoba untuk melakukan investasi terhadap perusahaan yang kemudian memiliki PER yang rendah. Nah, akibatnya dia akan mendapatkan abnormal return dari hasil analisanya tersebut dengan memanfaatkan adanya PER yang rendah. Kemudian berikutnya juga untuk yang anomali efek ukuran perusahaan. Biasanya investor akan lebih memilih kepada perusahaan-perusahaan yang besar. Mengapa demikian? Karena perusahaan yang besar itu pastinya sudah lebih mature, kemudian juga sudah mengalami berbagai macam naik dan turunnya dari bisnis, sehingga sampai sekarang pun mereka mencetak laba yang cukup besar, tetapi kemudian harga sahamnya memang kemudian menjadi lebih mahal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Nah, di dalam anomali pasar ini, investor berstrategi bahwa lebih baik saya memilih perusahaan yang kecil, tetapi memiliki prospek yang baik di masa depan. Bisa dilihat dari tren-tren yang ada sekarang ini, kemudian juga bisa dilihat dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil yang baru saja publikasi atau kemudian baru sebentar melakukan IPO dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian malah mereka pilih untuk dijadikan atau mereka berinvestasi di sana. Hal itu menyebabkan adanya anomali efek ukuran perusahaan. Maka ketika ada perusahaan kecil yang kemudian menanjak naik, maka mereka bisa mendapatkan abnormal return dari sana. Nah, inilah yang kemudian dikatakan bertentangan sekali dengan efisiensi pasar. Karena ketika ada efisiensi pasar, investor semua diharapkan tidak mendapatkan abnormal return yang terlalu tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga kalau misalnya di situ ada abnormal tinggi yang bisa dapatkan oleh investor dalam jangka waktu yang lama, maka pasar akan menjadi tidak efisien. Tapi nampaknya di anomali pasar ini justru sebaliknya, mereka memang sengaja melakukan investasi kepada perusahaan-perusahaan yang dikatakan di sini terkena anomali pasar tersebut supaya mendapatkan abnormal return yang tinggi. Nah, kemudian dari adanya pengujian efisiensi pasar dan kemudian juga ada anomali pasar, kemudian mulai berkembang ada beberapa ilmu baru yang kemudian lebih mengarah kepada tindakan dari investor itu sendiri ketika melakukan pembuatan keputusan investasinya. Salah satunya adalah behavioral finance.
Nah, behavioral finance ini dia mengintegrasikan antara faktor psikologi dan keuangan. Nah, di sini contohnya adalah mental accounting gitu. Nah, untuk mental accounting di sini adalah orang itu biasanya ketika dia akan melakukan pembelanjaan terhadap uangnya, maka di dalam otaknya dia sudah memiliki strategi-strategi banyak. Dan itu juga menyangkut kepada emosinya, apakah saya harus beli sekarang ataukah nanti, apakah saya harus tunda konsumsi saya sekarang untuk mendapatkan hal yang lebih baik di masa depan dan sebagainya. Nah, itu kemudian menimbulkan adanya mental accounting. Dan mental accounting ini sangat berhubungan dengan psikologi dari investor itu sendiri dalam membuat keputusan investasi, bukan hanya dari rasional, dari teori-teori yang mereka dapatkan atau kemudian pengetahuan umum dan khusus yang didapatkan ketika melakukan investasi yang di sini mengarah ke bidang keuangan, tetapi juga faktor psikologinya mereka. Nah, oleh karena itu ilmu ini beranggapan bahwa investor juga akan membuat kesalahan yang sistematis ketika melakukan pengolahan data pada pasar modal tersebut karena adanya perbedaan faktor psikologi dan juga bagaimana bentuk intelijensia dari masing-masing investor ini. Nah, di sini yang dimaksud dengan kesalahan sistematis itu adalah mereka salah dalam mengambil keputusan apakah akan membeli atau menjual atau menunda pembelian dan penjualan ketika mereka memiliki saham yang ada. Nah, maka ini yang disebut sebagai mereka membuat kesalahan secara sistematis. Dalam beberapa situasi, pasar juga bahkan menjadi tidak efisien secara informasi karena hal ini. Nah, maka nanti di dalam behavioral finance ini akan ada dua macam tipe bias. Yang pertama adalah bias secara kognitif, yang artinya adalah kognitif dari si manusia atau investor, yang kemudian dia mendapatkannya dari pendidikan, dari pengalamannya, atau kemudian dari pengetahuan umum dan khusus yang dia miliki, juga dari bias emosionalnya dia, yang ini berasal dari faktor psikologi investor tersebut, yang kemudian membuat mereka akan menjadi sulit untuk membuat sebuah keputusan. Nah, kemudian dalam behavioral finance ini dikenal tadi bias utamanya adalah kognitif dan emosional, nanti ada macam-macam bentuknya, ada aversion loss, kemudian ada overconfident bias, kemudian juga ada conservative bias dan sebagainya, yang ini kemudian membuat ada beraneka macam bentuk keperilakuan dari investor sendiri yang kemudian pantas untuk kemudian kita lakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hal itu. Jadi fokus utama dari behavioral finance ini atau tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perilaku investor itu ketika mereka membuat sebuah keputusan investasi. Nah, jadi begitu terkait dengan anomali pasar dan juga untuk behavioral finance yang ada. Terima kasih dan kita akan kembali pada kesempatan yang lain.